Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat selamat pagi atau mungkin selamat sore atau selamat siang. Nanti tergantung teman-teman melihat video ini ya. Hari ini kita pertemuan kelima. Kita akan bahas tentang array yang kedua ya. Teman-teman kemarin sudah mengerjakan tugasnya ya untuk array yang pertama ya. Untuk array yang pertama itu kita bahasanya untuk tipe datanya adalah integer. Nah, untuk nanti array yang kedua ini kita bahasanya tipe datanya adalah char dan string. Sorry, ini ya. Kita melanjutkan array satu dimensi dari pertemuan yang kemarin. Nah, ini ya, materi kita mungkin singkat karena nanti videonya juga lebih singkat. Yang pertama array char, yang kedua adalah array string. Nah, kalau untuk array char, char itu sendiri merupakan tipe data pada bahasa pemrograman C ataupun C++ ya, ataupun C++. Kemudian digunakan untuk menyimpan data non-number. Jadi seperti integer, float, double, nah itu bisa disimpan pada tipe data char itu sendiri. Berikutnya, dalam tipe data char itu tidak bisa digunakan untuk operasi aritmatika. Operasi aritmatika itu seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan sebagainya. Kalau kita pengen menggunakan operator aritmatik, ya itu harus dengan menggunakan tipe data minimal adalah number ya, yang tipenya number, integer, float, double, dan sebagainya. Berikutnya, dalam bahasa C tidak mendukung tipe data string, ya kan? Tapi mendukung tipe data karakter atau char itu sendiri. Tapi nanti akan berbeda dengan C++. C++ itu bisa mendukung dengan tipe data string, ya kan? Berikutnya, array char itu biasanya digunakan untuk membuat program yang isinya itu adalah kata yang bisa bermakna dan dapat dibaca. Contohnya ada di slide selanjutnya nanti. Di sini, sebagai contoh, kata home berisi 5 karakter, ya kan? Home itu harusnya kan ada 4 kan? H-O-M-E, itu harusnya ada 4. Tapi kenapa dia itu termasuk 5 karakter? Karena termasuk karakter slash 0. Slash 0 itu berupa isinya, ASCII-nya itu berapa nol atau dia itu kosong atau spasi gitu ya. Namun untuk array kata di sini ada dua array ya, array home dan array string, dan array kata. Untuk array kata ini ukurannya 10 tapi tidak harus diisi semuanya sampai habis. 10 itu tidak harus dipakai semua, maksudnya kayak gitu. Kita kembali lagi ke array home tadi, yang isinya home. Di sini teman-teman perhatikan, indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Padahal isinya tadi kan cuma 4 kan. H, di sini ada HOME. Nah, kemudian yang karakter terakhir itu adalah slash 0. Itu digunakan untuk otomatis ketika kita mengkompil suatu array tersebut tadi, yang karakter ya, itu langsung akan muncul ini, slash 0. Itu juga ada memorinya, alamat memorinya juga terdefinisikan. Jelas kalau alamat memorinya itu akan berdekatan dengan yang HOME itu. Di sini ada 51, 52, 53, 54, dan 55. Seperti itu ya. Berikutnya untuk yang berikutnya adalah array di sini ya. Array kata. Di sini ada nilainya 10. Kemudian yang kuning itu berarti masih kosong gitu ya. Kemudian array 10 di sini ada kata halu, halu, HLO. Itu juga 4. Kemudian di paling belakang adalah slash 0. Ini salah ya, slash saya ya. Harusnya slash kebalik ini slashnya. Itu tidak, tadi nanti isinya cuma 5, yang sisanya juga 5 gitu ya. Berikutnya nanti yang kata 10 yang berikutnya adalah HAI ada 3. Tapi nanti yang keisi adalah 4. Karena yang terakhir itu diisi dengan karakter slash tadi ya, slash 0 tadi. Itu untuk array char. Array char bisa digunakan pada bahasa C maupun C++. Tapi nanti kita akan bahas juga namanya array string, itu tidak bisa digunakan di bahasa C, tapi bisa digunakan di bahasa C++ ya. Ada dua jenis string yang biasa digunakan dalam bahasa pemrograman C++ untuk membuat array string. Yang pertama adalah C string, array bertipe char yang diakhiri dengan karakter null, yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, tapi kita juga akan bahas berikutnya nanti ya. Itu slash 0 itu kalau nilai ASCII-nya, American Standard Code Compiler apa gitu ya. American Standard pokoknya, information enhance ini. Dari karakter 0 atau 0 itu adalah slash 0 itu nih.
Berikutnya nanti ada objek string ya. Kelas string library C++ standar nanti juga kita bahas di slide berikutnya ya. Oke, lanjut. Contohnya di sini ada array string yang C string. Contohnya char, str, buka kurung, kurawa, buka kurung siku ya. Kemudian di dalamnya ada C++. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita pakai contohnya adalah home, kemudian hello, dan hey. Nah, kalau pakai string di sini, di slide ini, saya pakai contohnya adalah C++. Meskipun memiliki 3 karakter, ya kan, karakter tool yang terakhir itu pasti secara otomatis akan ditambahkan ketika kita mengkompil kode ini. Ya. Kemudian ada beberapa alternatif yang digunakan mendefinisikan suatu string, meskipun dengan tipe data char ya. Ingat ya teman-teman, di sini ada tipe datanya adalah char. Yang pertama adalah arraynya str4, kemudian C++, kemudian str, buka kurung siku, buka kurung siku dan tutup kurung siku. Di sini ada C++, kemudian di belakangnya kita juga menambahkan karakter satu lagi yaitu /0 gitu ya. Yang ketiga di sini kita sudah mendefinisikan ukurannya, kemudian kita sudah mendefinisikan juga elemennya, elemen yang kita ikutkan tadi. Kalau yang kedua tadi kan kita belum bisa mendefinisikan ukurannya, berarti nanti C++ mungkin di belakangnya nanti spasi atau mungkin nanti C++ dan tulisan D, A, N, C gitu mungkin bisa, dan C gitu maksudnya. Kemudian seperti array biasanya, ya kan, jadi tidak semua ruang yang disediakan oleh array itu kita inisiasi atau kita tambahkan elemen di dalamnya. Seperti contoh di sini kita punya string 0, string, kemudian ukurannya adalah 100, kemudian isinya adalah C++. Seperti itu. Di sini contohnya ya teman-teman ya. Di sini saya punya array char string, kemudian isinya adalah 100. Kemudian saya di sini ada perintah untuk memasukkan suatu string. Kemudian kita tampilkan dari string tersebut. Yang pertama, ya perhatikan ya. Di sini saya memasukkan C++, kemudian keluarnya juga C++. Berikutnya yang kedua, string lainnya, yaitu algoritma pemrograman. Tapi yang ditampilkan atau di cout secara otomatis itu yang nanti menampilkannya adalah algoritma. Kenapa? Kalau kita pakai cout dan in secara standar, ya kan, di sini ada operator ekstraksi, ya kan, bekerja sebagai scanf pada bahasa C, itu digunakan untuk menganggap spasi adalah suatu karakter tersendiri. Suatu karakter yang digunakan untuk pengakhiran atau finish dari suatu kata. Algoritma spasi. Berarti ya udah ternyata karakternya cuma algoritma aja. Spasi di belakang, meskipun di belakang spasi itu ada katanya atau ada string yang lain, itu tidak dianggap. Maksudnya kayak gitu. Jadi kalau kita pakai cout dan in secara standar, seperti ini kan cara standar untuk membuat input dan output dalam bahasa C++ ya. Itu kalau langsung, maksudnya in dan cout tanpa ada penambahan fungsi yang lainnya, itu maka akan diputus. Berikutnya ada contoh 2. Di sini saya menggunakan tambahan sin, get, kemudian str. Str itu adalah array dengan tipe data char dengan ukuran 100. Nah, 100. Nah, digunakan untuk membaca teks yang berisi spasi kosong dengan fungsi sin dan get. Yang pertama itu ada nama stringnya adalah str-nya atau kita bisa sebut nama array-nya apa di sini ya. Untuk kasus kita adalah array, kemudian ukuran maksimum dari array tersebut yaitu adalah str dan 100. Maka dia bisa menampilkan output seperti ini. Ada algoritma pemrograman, kemudian cout-nya juga akan menampilkan algoritma pemrograman tanpa ada yang diputus. Kalau tadi kan karena spasi aja itu dia terputus. Tapi kalau kita dengan sin, get, nah maka dia akan semuanya akan dihitung. Yang ketiga, array string contoh ketiga. Di sini saya langsung menggunakan string, wes ya kan? Langsung menggunakan string. Sebenarnya ini kita akan bahas di bagian ini, objek string ini. Kita langsung aja ya, langsung ke objek string aja biar nanti nggak kembali gitu. Tidak menggunakan array char, objek string itu kita langsung bisa mendefinisikan
tipe datanya adalah string. Tapi ingat teman-teman, ketika membuat suatu tipe data string itu harus teman-teman perhatikan di C++, bukan di C ya. Jadi nanti filenya helloworld.c++, bukan helloworld.c ya. Nah itu perhatikan. Kalau teman-teman langsung membuat tipe data string di C itu pasti nggak bisa. Kemudian objek string ini dapat digunakan untuk menyimpan data string dan menggunakannya secara efisien. Kenapa efisien? Karena ya kita yang kita gunakan adalah memang string. String itu adalah kata. Meskipun kata itu adalah gabungan dari beberapa elemen karakter. Nah, tapi kita langsung aja menjujuk gitu aja, stringnya gitu. Karena di sini ya, string str, kemudian di sini ada getLength, fungsi lain untuk menampilkan dari karakter dari variabel string ya kan. Itu ada namanya getLength sin string ya. Dimintai masukan atau input, kemudian baris teks yang dimasukkan untuk ditampilkan itu menggunakan yang namanya getLength. Maka yang kalau tadi kan sin get ya, kalau yang kedua ini adalah getLength sin kemudian ukuran. Bukan ukuran tapi variabel dari string tadi ya. Oke, kita kembali lagi tadi ya di sini. Di sini ada array string contoh ketiga, ya. Di sini string, animal, kemudian ada ukurannya adalah 4, berikutnya adalah gajah, singa, rusa, harimau, dan sebagainya. Nah, kemudian saya tampilkan bla 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 bla. Nah, ini kenapa? Ini bisa keluar kayak seperti ini, gajah, singa, rusa itu kenapa? Nah, nanti teman-teman coba pelajari ya untuk ulang-ulang materinya di PowerPoint juga bisa, nanti diulangi lagi video ini, rekaman video ini. Nanti teman-teman diskusikan aja di bagian Elma, di sini ada kolom diskusi. Nanti teman-teman cari itu kenapa kok bisa penampilnya itu kayak gini. Itu nanti sebutkan ya, teman-teman. Oke, itu ya teman-teman ya. Berarti untuk array char itu di bahasa C itu ada, di bahasa C++ pun juga ada. Tapi kalau untuk array string itu kalau di C itu enggak ada. Kalau di bahasa C itu diwakili dengan tipe data array ini adalah char. Tapi kalau nanti di C++ dia langsung bisa menggunakan di sini, menggunakan kelas string library C++ standar ini. Berarti langsung string nama array-nya seperti tadi ya. String, kemudian animal, ukurannya berapa, kemudian bla 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 untuk elemennya atau isinya. Tapi kalau nanti kalau tadi yang kita masih pakai yang nama char, string ya kan, kita masih bisa mendeklarasikan dengan tipe char, kemudian isinya, ukurannya berapa, kemudian dari mendefinisikan ukuran isinya seperti apa gitu. Kemudian kalau nanti teman-teman pakainya char itu kan, untuk bisa menampilkan sesuatu dengan karakter spasi ataupun apa ya istilahnya kosong, nol itu harus tambahannya tadi ya ada sin get, kemudian ada getLength sin char, sin string, getLength sin string. Oke, sampai itu teman-teman materi kita di materi yang keempat ini, minggu keempat, kemudian nanti teman-teman di minggu keempat ini, di materi keempat ini sudah ada nanti praktikum 1 ya. Teman-teman cek sendiri di Elma, nanti di situ ada latihannya, ada rangkumannya, dan latihannya teman-teman kerjakan sesuai dengan kelasnya teman-teman ya. Kalau A ya A, B, dan seterusnya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Berikutnya untuk tugas yang ketiga kemarin, kenapa ini nilainya kok kecil-kecil banget, ada yang 1, 2, 3, apakah sulit? Nah, apakah sulit untuk tugas yang ketiga? Teman-teman nanti coba ditulis saja di kolom diskusi sini ya, nggak apa-apa. Ini yang nilainya 1 ini juga ada ya, maksimal 1 ini juga ada, berikutnya ada yang nilainya 10 juga ada, 12 menit butuhnya, ini 10 butuh waktu 24 menit dan seterusnya ini ya. Teman-teman coba diulangi lagi nggak apa-apa, diulangi dalam arti tapi tidak dinilai ya. Kalau memang bisa dibuka lagi filenya, dibuka aja, atau mungkin teman-teman sudah membuat rekapannya di VS Code atau mungkin buran C++, itu diperhatikan lagi. Nanti kalau memang butuh didiskusikan dengan semuanya, teman-teman itu ditulis di sini ya, di bagian kolom diskusi ini. Oke, itu dulu dari saya untuk
materi keempat, array lanjutan. Kita masih di satu dimensi, ya kan, multidimensinya nanti. Kemudian nanti untuk tugas berikutnya cek aja di Elma aja atau enggak untuk materi keempat. Kalau memang enggak ada ya udah berarti enggak ada tugas gitu. Oke, terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.